Di zaman sekarang, pekerjaan semakin sulit untuk didapatkan. Lapangan pekerjaan menurun hingga banyaknya sarjana yang menganggur. Fenomena ini gak lepas dari ada dan maraknya penggunaan AI. AI makin bagus, outputnya makin rapi. Ini bikin pekerjaan yang repetitif itu runtuh. Eksekusi standar bisa diambil alih oleh mesin. Efek AI sebenarnya nggak bikin pekerjaan hilang, tapi berubah. Yang dibutuhkan ke depannya bukan lagi orang-orang di level eksekusi aja, tapi orang yang bisa berpikir kritis, bisa menentukan arah, dan bisa memberikan dampak langsung kepada perusahaan. Kita akan pakai istilah eksekutor dan arsitek. Eksekutor adalah pekerja yang fokus pada input dan jumlah jam kerjanya, sedangkan arsitek fokus pada output dan menentukan pilihan. Yang belum bisa AI lakukan adalah menentukan apa yang penting untuk dikerjakan, menetapkan standar yang pantas, dan menimbang konsekuensi ke manusia secara nyata. Nah, inilah ranah kita. Biar nggak digantikan oleh AI, ini 3 skill yang harus kamu pelajari. Something really interesting is happening on mobile phones. They're not mirroring desktops or laptop PCs, in that people are not spending their time. Yang pertama ada vision. Vision bukan cuma soal banyaknya ide, tapi kemampuan kita buat nentuin arah yang benar-benar penting. Kenapa ini penting banget? Karena vision itu lahir dari banyak hal. Kondisi pasar, risiko yang ada, kompetitor, sampai waktu yang tepat. AI emang bisa bantu kita ngerangkum semua tren, tapi AI gak bakal ikut nanggung kerugian kalau kita salah pilih arah. Kebanyakan leader yang sukses itu karena mereka punya visi, mereka tepat dalam mengambil keputusan, bukan sekedar jago ngomong dan bikin kalimat yang kedengarannya keren. The fun part of life is having your own contribution to the life that you live. Actually, I think that's why people actually like creativity. It's fun. People like to draw. People like to put their own flavor. People like to wear their own fashion. It expresses themselves. This expression of yourself, it would be lost if everything you do is efficient, but just reliant on the AI which told you how to dress today. That's why I want more and more people to discover it's fun to think. It's fun to have your own twist on things, your own idea that you inject inside. The other dangerous thing that happens if people lose the In the future, entertainment will be randomly generated. Randomly generated? Randomly generated. What better way to achieve the unexpected? Tes itu standar kualitas yang konsisten dan bisa dijelaskan. Bukan sekedar, wah menurut saya bagus. Tes itu sesuatu yang bisa kita nilai dan bisa kita tolak. Dengan AI, kita bisa bikin 100 variasi. Tapi tanpa tes, kita kayak milih sesuatu yang aja. Nah, ibis tes nyata yang dibayar adalah akurasi, kejelasan, relevansi, dan trust. Tes ini ada untuk menutup gap antara cukup dan layak untuk dipakai oleh klien. Care atau kepedulian. Kalau suatu saat AI akan menggantikan semuanya, maka kepedulian ini adalah hal yang mungkin terakhir yang akan digantikan oleh AI. Karena kecerdasan emosional masih menjadi kelemahan terbesar AI pada saat ini. Contohnya seperti interaksi dengan pelanggan, gaya kepemimpinan yang memperdulikan karyawan, sampai pemecahan masalah kompleks yang berkaitan dengan misal, etika, moral, atau budaya. AI itu leverage untuk ningkatin produktivitas, bukan gantiin keseluruhan kerja kita. Kita harus gabungin semua aspek tadi biar AI bisa kerja secara maksimal untuk kita. Vision bisa memberi arah untuk AI. Test jadi filter kualitas AI. Care memastikan output tidak menabrak dengan moral atau prinsip manusia. Nah, 3 skill ini yang menjadikan kamu duduk di posisi arsitek dan AI menjadi pekerjanya. Jadi inilah hasil konten saya. Terima kasih.